Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari kelas Teknik Listrik 3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir yang berjudul analisa perbandingan arus dan tegangan pada pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya yang disusun oleh Muhammad Murdani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Ya, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Permintaan energi listrik akan tumbuh dengan rata mencapai 6,5% setiap tahun sampai pada tahun 2020. Kondisi tersebut dapat terlihat dari data konsumsi setiap tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penggunaan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut akan menimbulkan masalah jika penyediaan energi listrik lebih kecil dari kapasitas yang dibutuhkan. Kebijakan yang diambil PLN, perusahaan listrik negara yang memiliki tanggung jawab dalam hal menyediakan energi listrik, semakin menunjukkan bahwa energi listrik yang disediakan oleh PLN hanya memiliki kelebihan sekitar 3 gigawatt. Jika PLN tidak segera menambah atau membangun pembangkit baru, maka akan berdampak terhadap pelayanan energi listrik kepada konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mengingat energi listrik merupakan kebutuhan vital dalam menjalankan kegiatan industri besar, menengah, maupun industri kecil dan sebagian peralatan rumah tangga. Pemanfaatan pembangkit dengan energi primer yang bersifat terbarukan memiliki posisi yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kekurangan energi listrik, karena potensi energi terbarukan keberadaannya sangat besar sekali atau tidak terbatas. Selain itu, penggunaan energi terbarukan, dalam hal ini kincir angin dan panel surya, merupakan jenis pembangkit yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi udara, suara seperti pada pembangkit konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap. Dalam hal ini telah banyak penelitian mengenai pembangkit energi listrik dengan memanfaatkan energi angin dan panas matahari. Dari uraian tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk mencoba menganalisa perbandingan arus dan tegangan pada pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya, yang mana nantinya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan kajian dalam menentukan perencanaan pembuatan pembangkit energi listrik alternatif yang lebih baik dan efektif. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Berapa keluaran arus yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya? Yang kedua, berapa keluaran tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya? Yang ketiga, manakah pembangkit energi listrik yang paling optimal dan efisien dalam menghasilkan listrik? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui berapa keluaran arus yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, untuk mengalami berapa tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, untuk mengetahui pembangkit listrik yang paling optimal dan efisien dalam menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Pengukuran keluaran arus yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, pengukuran tegangan yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, membandingkan pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Pembuatan pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya dapat digunakan sebagai pensuplai tambahan energi listrik yang kemudian diterapkan di suatu daerah yang berpotensi memiliki angin dan sinar matahari yang baik. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1. Memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap penelitian yang sama. Selanjutnya yaitu sistematika penyusunan. Untuk memperoleh gambaran tentang isi tugas akhir ini maka akan dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, pemilihan judul, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan penjelasan yang terdiri dari landasan teori relevan, teori-teori mengenai energi angin, turbin angin, sel surya, dan penjelasan-penjelasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan di bab 2 ini. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Dalam bab ini akan menerangkan mengenai alat, bahan, dan lokasi dilakukan penelitian, pengujian alat, jadwal pengujian, serta jalannya alat. Selanjutnya bab 4 analisa dan hasil pembahasan. Dalam bab ini membahas analisa dan hasil pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Dalam bab ini membuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil pengujian tegangan dan arus yang dihasilkan PLTA dan PLTS serta saran-saran yang berhubungan dengan tugas akhir. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.